Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam program Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, sejumlah daerah di Indonesia memberlakukan kebijakan meliburkan sekolah dan institusi pendidikan. Di Sumatera Utara, baru 3 daerah yang dikonfirmasi meliburkan aktivitas di sekolah. Dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan meliburkan sekolah dan institusi pendidikan mulai dari 2 minggu atau lebih. Hingga Senin 16 Maret 2020, baru daerah Batubara, Tebing Tinggi, dan Binjai yang menerapkan kebijakan meliburkan sekolah. Selama diliburkan, proses belajar mengajar akan dilakukan dengan jarak jauh atau sistem daring. Di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengeluarkan kebijakan per Selasa 17 Maret 2020 melalui surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota agar meliburkan siswa SMA mulai kelas 10 hingga 11 baik negeri maupun swasta sampai 3 April. Ujian nasional SMA tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan menunggu situasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya mendukung kebijakan pemerintah daerah yang meliburkan sekolah karena penyebaran COVID-19 yang mengkhawatirkan. Demi keamanan dan keselamatan peserta didik, guru dan tenaga pendidikan menjadi prioritas utama, bahkan Mendikbud mendukung adanya penundaan UN jika diperlukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema Retas Wabah Corona, belajar dari rumah bersama dengan Rektor 1 Universitas Pembangunan Pancabudi, Bakti Alamsyah. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Dan nanti kita akan bergabung dengan salah satu narasumber kita dengan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dimas Triaji, dan kita masih menunggu untuk kehadiran narasumber kita yang satu lagi. Dan Bapak, untuk mengupas dialog kita hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai apakah saat ini kebijakan meliburkan sekolah sudah dilakukan dan didukung oleh Mendikbud. Di kuliah sendiri apakah sudah diterapkan hal atau kebijakan yang sama guna memenggal mata rantai penyebaran virus corona? Ya, untuk hari ini bahkan sebelumnya beberapa perguruan tinggi baik PTN maupun PTS sudah melakukan antisipasi terhadap penyebaran virus corona. Kalau di Jawa itu beberapa perguruan tinggi negeri sudah melakukan. Dan hari ini kami dari Pancabudi juga sudah melakukannya sejak kemarin, ya, ada edaran untuk meliburkan sementara, tetapi bukan berarti meliburkan itu tidak ada aktivitas. Aktivitas tetap akan dilakukan, sistem perkuliahan akan dilakukan, cuman metodenya saja dirubah dari tatap muka menjadi e-learning atau daring. Baik, ya. Tapi meskipun diliburkan tetap ada aktivitas di kampus ya seperti Bapak sebutkan. Ya, itu seperti apa Bapak? Ya, aktivitas di kampus tetap dilakukan, terutama yang menyangkut kepada pelaksanaan administrasi. Karena kalau administrasi ini diliburkan juga berarti kegiatan daringnya juga nggak akan terpantau. Baik. Tetapi yang diaktifkan untuk di kampus adalah tenaga-tenaga administrasi yang mengawal kepada pelaksanaan daring itu. Baik, berarti harus ada tetap ada aktivitas. Tetap ada aktivitas. Kemudian Bapak, untuk koordinasi sendiri dengan Kemenristek Dikti sendiri seperti apa dari pihak-pihak kampus Bapak? Ya, edaran dari katakanlah ketentuan dan himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah jelas ya, artinya bahwa apa yang dimintakan, apa yang disarankan itu bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Sebenarnya kalau tanpa ada satu kasus virus corona ini pun, perguruan tinggi sudah mengenal 2 tatap muka atau 2 sistem pembelajaran. Satu dilakukan dengan tatap muka, yang kedua dilakukan secara daring, ya, atau online ataupun e-learning. Tetapi karena kasus ini, kasus corona ini kan tidak bisa dianggap sebuah kasus yang enteng ya, kita harus melakukan preventif karena penyebaran corona ini ternyata berbeda dengan penyebaran-penyebaran yang lain gitu ya. Baik dari benda yang kita sentuh, kemudian dari udara dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kami melakukan, sebenarnya pelaksanaan daring ini bisa dilakukan di pertemuan
7 dan ke-8. Baik. Tetapi karena ini adalah sifatnya adalah urgen dan darurat, maka pertemuan daring itu kita percepat. Baik. Untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk 14 hari ke depan. Kemudian sudah diberlakukan untuk sistem e-learning. Lalu Pak, untuk di kampus sendiri, seperti apa sebenarnya antisipasi yang dilakukan, mengingat bahwa ini kan penyebarannya cukup masif, seperti apa Pak? Ya, ada beberapa mekanisme kami tentukan. Pertama adalah mekanisme perkuliahan. Tadi saya juga sudah bersinergitas kepada para kaprodi dan lain sebagainya untuk menetapkan ini, untuk memberlakukan ini dengan sistem e-learning, dan bahkan kami mempersilahkan kepada dosen, kepada mahasiswa untuk melaksanakan dengan sistem medsos, ya, menggunakan WA, menggunakan Telegram dan lain sebagainya. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Sebenarnya mekanisme pelaksanaannya ini sudah ada di dalam SOP kami, dan itu dianggap sebagai masa pertemuan. Tetapi interaksi itu tidak dilakukan secara tatap muka, tapi dilakukan secara online atau secara daring. Nah, menyangkut kepada, katakanlah kepada sidang sarjana, kemudian sidang seminar hasil, kemudian lab dan lain sebagainya, hal-hal yang nggak bisa ditunda, kami melakukan satu mekanisme tersendiri. Baik. Kami menggunakan standar WHO, di mana tatap muka atau katakanlah bertemu itu tidak dalam jarak 2 meter, kemudian menggunakan masker, sebelum masuk ruangan suhu tubuh dilihat, tidak boleh lebih dari 37 derajat, kemudian menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu preventif yang kita lakukan. Baik. Untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa dihindari. Baik. Kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan secara tatap muka. Berarti ada pencegahan preventif yang sudah dilakukan untuk kegiatan-kegiatan tidak bisa dihindari. Standar WHO tetap kita perhatikan. Baik, Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, dan bagi Anda warga Kota Medan yang ingin bergabung dengan dialog kita kali ini, bisa menghubungi di nomor 061 8003 9630. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di Dialog Sumut, dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang satu lagi, dengan Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Bapak Dimas Triaji. Bapak, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama, Bang Dana. Baik, Pak Dimas, ini kan tadi kami sudah berbincang bahwa memang saat ini ada kebijakan untuk meliburkan sekolah. Kemarin Mendikbud mendukung kebijakan tersebut. Lalu Gupsu baru hari ini mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan sekolah tingkat SMA di kelas 10 dan 11. Ya. Padahal kemarin baru menggelar rapat dan menyatakan tidak akan meliburkan dan tetap berjalan normal. Itu seperti apa tanggapannya? Yang pertama, memang meliburkan dan tidak meliburkan ini, apalagi khususnya SMA, kan memang wewenangnya pemerintah provinsi. Cuman saya lihat mungkin barangkali antara data semalam dan data hari ini yang diterima oleh Pak Gubernur mungkin ada perbedaan. Baik. Makanya hari ini diputuskan untuk diliburkan SMA, dan juga mungkin setelah melihat dinamika yang terjadi, khususnya setelah sharing dengan daerah-daerah lain, saya kira keputusan meliburkan SMA sampai akhir bulan itu juga sudah tepat. Baik, berarti ini langkah yang tepat untuk diambil Gubernur Sumatera Utara untuk meliburkan. Kemudian, lalu seperti apa sih sebenarnya koordinasi yang dilakukan dari Pemprov Sumut sendiri, khususnya untuk DPRD, kepada Pemprov Sumut terkait kebijakan tersebut? Nah, yang pertama tadi juga baru selesai rapat koordinasi. Baik. Sebelum ke sini saya sudah komunikasi dengan Pak Ketua DPRD, kita Pak Baskami Ginting. Beberapa keputusannya memang termasuk penambahan rumah sakit rujukan, meliburkan SMA, dan beberapa keputusan-keputusan lain terkait penanganan corona ini. Baik. Nah, kami juga menyoroti sebenarnya yang harus kita jadikan panduan adalah harus ada garis lurus antara komando di pemerintah pusat, di kementerian dan lembaga, dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Baik. Supaya tidak belang-belang, tidak berbeda-beda. Akhirnya hal tersebut juga yang membuat masyarakat menjadi kebingungan. Baik. Nah, itu yang kita jaga harusnya seperti itu. Kita harapkan garis komandonya itu harus jelas. Harus ada garis komando yang jelas. Iya. Oh, baik. Selanjutnya kita coba sapa dulu penelpon kita yang sudah tersambung di Dialog Sumut kali ini dengan Bapak Martin. Bapak Martin, boleh disampaikan pertanyaannya? Silahkan. Saya bukan menyampaikan pertanyaan, tapi opini bahwa
pembuatan libur apalagi itu kelas 11 sama 12 itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seolah-olah kita mengajak anak bangsa ini ketakutan begitu. Baik. Nah, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh gubernur hari kemarin itu cukup bagus. Dia tidak meliburkan sekolah, tapi melawan penyakit virus corona. Itu yang bagus. Tanamkan jiwa patriot sama bangsa kita. Patriotnya bangsa kita. Baik. Jangan dibikin pengecut. Jadi saya apapun istilahnya, kalau ada yang menyatakan liburkan dan sebagainya, itulah penguatan pengecut, bukan pejuang. Baik, terima kasih Bapak Martin atas opininya, dan tadi sudah disampaikan bahwa memang ini butuh pertimbangan mungkin ya Bapak. Saya lanjutkan dulu ke Bapak Rektor. Bapak boleh disampaikan untuk kuliah yang diliburkan. Sebenarnya untuk bagaimana sih mekanisme pembelajaran e-learning itu sendiri diterapkan kepada mahasiswa? Apakah berbeda mungkin dengan para pelajar? Ya, sebenarnya saya ralat sedikit, bukan kuliah diliburkan, tetapi kuliah itu dirubah metodenya. Baik. Dari tatap muka menjadi e-learning. Sistem e-learning bukan hal yang sangat-sangat asing bagi kami. Sebenarnya tanpa corona pun sistem e-learning sudah kita jalankan. Sejalan dengan amanah kurikulum KKNI bahwa 60 tatap muka, 40% itu dilakukan secara e-learning. E-learning itu boleh secara online, secara sistem, boleh dilakukan di lapangan, sehingga mahasiswa lebih mengetahui kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Baik. Jadi hal ini sebenarnya bukan hal yang mengkagetkan buat kami. Kami hanya membantu bagaimana mendukung program pemerintah di dalam memutuskan mata rantai. Sebenarnya 14 hari ini kan ada alasannya, ada mekanismenya. Saya bukan ahli kesehatan, tetapi yang saya dengar adalah bahwa 14 hari ini adalah masa yang bisa melihat bagaimana seseorang itu ada di bawah pengaruh corona apa tidak. Karena kalau dalam 14 hari ini, pada hari ke-7 dan hari ke-10 itu menunjukkan gejala corona, biasanya kalau menurut mekanismenya, pasien itu akan dijemput ke rumah. Baik. Tidak boleh dia berjalan ke rumah sakit, karena ditakutkan dia berjalan ke rumah sakit itu singgah di tempat-tempat umum, itu akan memberikan satu efek yang kurang baik. Dia akan dijemput ke rumah. Seperti yang di Jakarta itu, ketika dia dinyatakan terinfeksi, dia masih jemput anaknya ke sekolah. Itu kan ditelusuri itu. Nah, jadi bagi kami sebenarnya Universitas Pembangunan Pancabudi dalam mendukung pemerintah sudah tidak kaget lah dalam melakukan satu proses. Jadi e-learning pun itu masih dianggap sebagai sebuah yang efektif untuk melakukan penyampaian perkuliahan, karena sistem perkuliahan ini berbeda dengan di SMA. Mungkin Bapak penanya tadi mengatakan ini adalah merupakan satu hal yang tidak baik. Sebenarnya di balik itu sebenarnya ada hal yang harus kita pikirkan. Memutus mata rantai. Baik, nanti saya akan tanya sebenarnya Bapak untuk efektivitasnya, tapi sebelum itu kemarin Gubernur Sumatera Utara menyatakan ada menggelar rapat, dan kita akan coba melihat seperti apa sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berikut ini. Status Sumatera Utara adalah siaga. Anda pasti tahu tuh sebutannya, adalah siaga, waspada, dan awas. Yang paling tinggi adalah awas. Kita masih siaga. Saya berharap 14 hari ke depan tidak merubah status ini. Bahkan kita menurunkan kondisi wabah ini, khususnya di Sumatera Utara dan pada umumnya. Nah, tadi adalah pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara setelah menggelar rapat dengan jajarannya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke Bang Dimas. Bang Dimas, ini kan warna-warni kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan juga Pemprov Sumut ini berbeda-beda untuk di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Melihat seperti ini, apa sebenarnya menjadi pertimbangan setiap daerah untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengeluarkan kebijakan memutus mata rantai virus corona? Yang pertama, kita harus sepakati yang dijadikan panduan utama itu yang mana. Ya. Kita sama-sama tahu sudah keluar instruksi Presiden, sudah keluar Kepres 7 2020, sudah keluar juga protokol oleh Kementerian Kesehatan. Yang itu saja dulu kita jadikan acuan untuk bertindak, baik di pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, sekarang yang jadi problem adalah kemarin ada daerah atau daerah-daerah juga
memberikan statement-statement, memberikan rekomendasi-rekomendasi. Terkadang-kadang dalam penilaian publik itu lebih dulu dia daripada pemerintah pusat. Dan sebaliknya ini siapa yang lebih dulu nih? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Nah, akhirnya seperti tumbang tindih kelihatannya. Benar. Nah, kami melihat sekarang ini sudah mudah-mudahan ke depan per hari inilah minimal sudah bisa lebih rapi mengenai instruksi mengenai pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini supaya Sumatera Utara tetap nol. Tetap zero corona. Baik, untuk tetap harus ada satu komando dari tadi biar tidak ada tumpang tindih antara pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi. Baik, kita sapa dulu Bang untuk penelpon kita yang sudah terhubung dengan Bapak Sitorus di Batubara. Halo Bapak, selamat siang, silahkan. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bapak, silahkan Bapak. Pak, ini saya mau mempertanyakan Pak. Mempertanyakan apakah dengan meliburkan seluruh siswa itu membuat jangkit daripada virus corona itu tidak menyebar kepada tubuh kita semua gitu Pak. Oh, baik Pak Sitorus, pertanyaan itu saya sudah tangkap dan kita akan tanyakan langsung. Kita limpahkan dulu kepada Pak Bakti nih. Pak Bakti ini tadi disampaikan apakah memang jika meliburkan sekolah ini mungkin dari sisi akademisi melihat bisa memutus atau menekan penyebaran virus corona? Iya, saya bukan ahli kesehatan ya, tapi saya coba sedikit merefresh dari rujukan lah ya. Jadi gini, meliburkan itu bukan berarti membebaskan kita bisa kemana-mana. Saya membaca begini, ada di Cina itu meliburkan, tetapi dia bawa anaknya ke tempat keramaian, pusat perbelanjaan, ke tempat wisata dan lain sebagainya. Ya sama saja, itu akan menyebabkan bisa terjadi suatu penyebaran. Tetapi meliburkan ini sebenarnya adalah motivasi untuk memutus mata rantai itu tadi. Baik. Dengan kita berada di rumah, tentu interaksi kepada dunia luar itu akan terputus. Baik. Sehingga penyakit itu tidak ditularkan dari orang ke orang lagi. Nah, setelah 14 hari, itu yang saya katakan tadi, 14 hari akan terdeteksi siapa yang terkena. Ketika terkena, itu akan diambil, akan dimasukkan ke dalam instalasi dan akan diobati. Nah, sehingga pemutusan itu terjadi pada saat terjadinya suspek kepada orang yang dinyatakan terkontaminasi pada corona. Ini lebih efektif daripada dia berada di luar. Ketika dinyatakan ini menelusurinya agak lebih sulit. Baik. Karena orang yang sudah berdekatan itu sudah ribuan mungkin. Baik. Nah, itu sudah nggak bisa terdeteksi. Tapi dengan memutus dengan 14 hari dirumahkan atau diliburkan, itu memutus secara simultan penularan corona itu. Artinya meliburkan peserta didik ini menjadi salah satu cara untuk memutus ya Pak ya, untuk menekan penyebaran virus corona. Ini adalah salah satu cara dan ini dalam keadaan darurat inilah cara yang terbaik. Dan ini efektif. Efektif. Baik, Bang Dimas ini berbicara soal efektivitas. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan adalah jaminan. Apakah peserta didik akan taat mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan? Ini seperti apa? Ya, mengenai efektivitas saya kira sudah jelas. Instruksi mengenai social distancing itu, menjaga jarak itu salah satunya dengan memindahkan belajar atau bekerja dari rumah. Baik. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa universitas, salah satunya Pancabudi hari ini di Sumatera Utara. Karena konsepnya ketika kita tetap membiarkan anak didik kita berangkat ke sekolah, apalagi mungkin berangkatnya sendiri atau bersama temannya, di sekolah juga dia berkerumun. Baik. Nah, yang kita hindarin kan kerumunannya ini. Ya. Nah, di kampus juga berkerumun, di kantin, di taman dan sebagainya. Yang kita hindari kerumunannya ini. Jadi artinya dengan membuat aturan, regulasi yang bisa meredam kegiatan-kegiatan kerumunan tersebut, apapun kegiatannya, termasuk di institusi pendidikan, saya kira itu sudah salah satu upaya yang sangat efektif untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, berarti untuk meliburkan sekolah ini juga setidaknya memberikan pembelajaran jarak jauh ini juga penting. Tapi yang terpenting juga adalah peran orang tua. Peran orang tua, baik. Peran orang tua sangat dipentingkan. Tadi seperti disampaikan Pak Rektor, misalnya jangan gara-gara diliburkan terus
liburan, Baik. ke tempat keramaian. Pak Gubernur juga mewanti-wanti itu. Jadi peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Peran orang tua sangat dibutuhkan di sini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita, tapi kita harus jeda dulu terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan bagi Anda warga Kota Medan yang ingin bergabung di dialog kita kali ini bisa menghubungi di 0618003630. Sesaat lagi kita akan kembali. Kembali lagi di Dialog Sumut dan kita langsung sapa saja penelpon kita yang sudah masuk dengan Bapak Simatupang di Kota Medan. Bapak silakan untuk pertanyaan ataupun opini yang bisa disampaikan. Untuk saya ke Pak Anggota Dewan, Pak Dimas. Silakan Pak. Untuk Pak Dimas saya saran ya Pak Dimas, kan ada itu yang sudah suspek di Adam Malik, yang pulang dari Malaysia. Jadi kan ini ada juga statement dari Pak Gubernur yang semalam ada 105 yang sudah dipantau. Saran kiranya bisa nggak Pak, setiap dia itu kan yang masyarakat yang berangkat ke sana kan beda-beda kabupaten mungkin Pak ya. Jadi mungkin dengan pantauan itu apakah bisa dibuat pantauan di sana berupa karantina gitu Pak. Karena kan di waktu ABK yang dari luar negeri pun rata-rata kan dibuat karantina Pak 14 hari. Baik. Ya mohon bantuan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simatupang dari Kota Medan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Nah, Pak Bang Dimas ini tadi sudah disampaikan, mungkin agak keluar dari konteks pembahasan kita hari ini. Boleh ditanggapi sedikit untuk pernyataan dari Pak Simatupang? Sekarang yang pulang dari kegiatan tablik akbar di Malaysia itu, menurut informasi yang saya terima, sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Baik. Yang di berbagai kabupaten tadi disampaikan oleh Pak Simatupang ya? Ya. Nah, disampaikan oleh Pak Simatupang. Artinya, seperti dalam pembicaraan atau diskusi kita beberapa waktu yang lalu, itulah saya sampaikan pentingnya koordinasi semua pihak. Baik. TNI, Polri, Imigrasi, KKP, termasuk pengelola bandara, misalnya Angkasa Pura, terkait tracking kemarin ini penumpang dari mana, dari kegiatan apa. Nah sekarang memang situasinya sangat sedikit kita khawatirkan dan sesalkan, sudah serba terlanjur sepertinya. Walaupun beberapa sudah sudah didapatkan untuk bisa diisolasi. Yang jadi problem Pak, informasi yang saya terima tadi hari ini, siang ini sebelum berangkat kemari, ada satu pasien suspek di rumah sakit swasta di Medan ini, tidak bisa dia dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah, RSUP Adam Malik, karena sudah penuh ruangan isolasinya. Makanya saya kira penambahan rumah sakit rujukan yang sudah diinstruksikan Pak Gubernur juga kita harapkan lebih cepat itu terrealisasi persiapannya. Semalam kita sudah pantau rumah sakit haji misalnya, sudah dipersiapkan juga ruangan isolasi seandainya ada suspek. Suspek ini tapi jangan salah dulu karena belum tentu positif. Baik, ini perlu dikawal terus ya Bang. Kemudian tadi memang sudah dikonfirmasi bahwa memang orang yang sudah melakukan perjalanan di Malaysia itu sudah dalam pemantauan dari dinas ataupun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kita lanjutkan lagi untuk ke Pak Bakti. Pak Bakti, ini kan bagaimana sebenarnya mekanisme untuk mahasiswa yang dalam tahap tingkat akhir yang mungkin melakukan sidang ataupun yang sedang melakukan praktek kerja lapangan itu seperti apa sebenarnya kebijakan tersebut diterapkan kepada mahasiswa tersebut? Iya, tadi kita sudah di awal sudah saya katakan bahwa untuk hal-hal yang tidak bisa ditunda dan harus melakukan tatap muka, kita menjalankan sesuai dengan prosedur WHO. Nah, kemudian ruangan yang digunakan, jangan menggunakan ruangan yang terlalu sempit karena jarak akan kita atur. Baik antara penguji, contoh seperti sidang sarjana ya, baik antara penguji dengan yang diuji. Kita ada ketentuannya dan baru tadi kita rapatkan bahwa setiap penguji dan yang diuji itu harus menggunakan masker. Kemudian sebelum masuk ruangan itu menggunakan atau harus wajib mencuci tangan, membersihkan diri dulu dan akan diukur suhunya. Tidak melebihi dari 37 baru kita lakukan. Tetapi hal yang bisa ditunda dan bisa dilakukan di luar dari 14 hari ya harus kita tunda. Apakah untuk ini kan pada mahasiswa, untuk dosen ataupun tenaga pendidik ini sendiri seperti apa untuk kebijakan itu? Apakah juga diterapkan? Ya, diterapkan. Jadi ini adalah merupakan satu kebijakan yang harus kita patuhi kalau memang kita mau memutus mata rantai. Nah, ini harus kita sepakatilah bersama dan ini merupakan keputusan yang harus kita dukung. Jadi sebelum
Gubernur melakukan keputusan hari ini, sebenarnya kita sudah melakukannya di tanggal 16. Sudah terlebih dahulu melakukan untuk mengantisipasi itu semua. Karena kita belajar dari pengalaman beberapa universitas. Kami belajar juga dari beberapa hal yang ada dilakukan di Jakarta. Kalau Jakarta semua perguruan tinggi sudah diliburkan tinggal baik PTN instruksi. maupun PTS. Tinggal menunggu instruksi saja ya Bapak ya. Udah Bang Dimas ini kan melihat untuk di wilayah Sumatera Utara sendiri ini perlu tidak kebijakan tersebut diterapkan di semua tingkatan, baik dari PAUD kemudian sampai SMA dan juga kuliah untuk memutus mata rantai virus corona sendiri? Ya, kita sudah sama-sama tahu di beberapa daerah sudah melakukan kebijakan itu. Khususnya karena ada memang perbedaan wewenang antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Akhirnya misalnya kayak di Tanjung Balai, dari mulai TK sampai SMP sudah diliburkan. Cuman SMA kan memang bukan keputusannya Pak Wali Kota, itu keputusannya Pak Gubernur, yang hari ini juga sudah diliburkan. Jadi artinya salah satu cara juga untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID ini, kebijakan itu kan harus tadi saya sampaikan satu komando yang pertama, yang kedua merata. Merata. Karena kalau kita tidak tutup pintu di sini, pintu di sana terbuka, sama saja juga orang akan bisa masuk melalui pintu yang terbuka tersebut. Jadi potensi-potensi itu harus diminimalisir dengan kebijakan yang merata. Kalau kita bicara Sumatera Utara, 33 kabupaten kota ini diajak rembuklah oleh Pak Gubernur supaya tidak parsial gerakan dan antisipasi pencegahannya. Bang Dimas, singkat saja ini yang terakhir. Siap tidak sekolah-sekolah negeri di Sumatera Utara untuk mengikuti instruksi ini? Saya kira kalau yang kita bahas misalnya seperti yang disampaikan Pak Rektor harus e-learning atau belajar online, saya kira memang di Sumatera Utara sarana prasarananya juga belum merata. Cuman mungkin bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya pekerjaan rumah atau ada penambahan materi apa yang harusnya nanti dipelajari di rumah oleh murid yang diliburkan tersebut. Jadi barangkali kalau kita tanya kesiapan secara sarana prasarana untuk belajar online seperti yang kita bayangkan itu, mungkin Sumatera Utara juga tidak merata, cuman bisa diganti dengan cara-cara yang lain juga. Baik, terima kasih untuk informasi dari Pak Bakti dan juga Bang Dimas. Memang saat ini diperlukan adalah kekompakan ataupun satu komando untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumatera Utara. Dan diharapkan meskipun kesiapsiagaan kita atau kesiapan dari sekolah-sekolah belum memenuhi untuk prasarana, tapi bisa dijadikan solusi-solusi lain untuk pembelajaran bagi peserta didik dan juga tenaga pendidik. Baik, terima kasih Bapak dan sudah bergabung di sini. Dan demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.